Setelah chef ini mengeluarkan cupcake dari oven, mereka semuanya hidup. Tapi ada satu cupcake yang kesusahan keluar karena ternyata kepalanya lebih besar dari yang lain. Ngembangnya itu nggak sempurna guys. Teman yang lainnya langsung menertawakannya. Bukan satu oven aja yang ngebully, tapi orang sekitar pun menganggapnya aneh. Bahkan ada yang lempar batu ke kepalanya tuh. Dia jadi malu banget. Sampai-sampai dia nutupin kepalanya itu pakai box bekas makanan. Sampai akhirnya dia ngeliat ada Bapak Roti tukang cukur yang bisa mengubah semua orang jadi cantik. Pak Roti ini banyak mendapatkan penghargaan dan beneran bisa membuat orang cantik dong. Saat masuk buat Bapak Roti jadi kaget karena kepala besarnya nyangkut di pintu. Gak butuh waktu lama, dia langsung cari cara buat kepalanya jadi kecil. Udah digosok pakai penirus pipi pun malah jadi patah kayak gini. Kepalanya pun langsung digulung pakai plastik dan berhasil. Tapi taunya malah bentuk kepalanya jadi kayak sosis kayak gini. Berbagai cara udah dilakuin tapi tetap nggak bisa. Si cupcake pun jadi nangis. Ditambah para pembuli dateng. Para pembuli ini datang ke salon untuk dipermak juga supaya mereka terpilih nih menjadi display di jendela bakery. Tapi malah ngehina kepala besar dan nyuruh Pak Roti untuk mengusirnya karena dia itu aneh. Bapak Roti itu kesel karena mereka terus menghina si kepala besar ini. Akhirnya mereka diusir dari salon itu. Bapak Roti ini tetap akan membantu si kepala besar ini. Sampai akhirnya dari tangisannya itu Bapak Roti dapat ide meracik-racik kepala besar itu dan menghiasnya sampai seperti sebuah mahkota raja seperti ini nih. Dan si kepala besar yang dipilih dan mimpi pun jadi kenyataan. Bocil ini makan semangka sama biji-bijinya. Terus biji semangka yang dimakan itu tumbuh di dalam perut. Esoknya dia bangun dan dia kaget banget. Ada tanaman keluar dari hidung dan tumbuhnya cepet banget. Padahal dia harus sekolah. Pas sekolahnya kan tahu terus dicabut dong itu. Tiba-tiba hidungnya keluar air semangka. Dia langsung dibawa ke UKS untuk diperiksa. Ketika diperiksa ternyata di dalam tubuhnya udah jadi semangka. Akhirnya dicabut-cabuti tanamannya. Tapi anak ini jadi takut dan kabur. Perut anak ini udah jadi semangka. Lihat jadi semangka beneran. Dia nggak tahu nih apa yang terjadi. Jadi dia main aja seneng-seneng. Sampai dia yang jadi semangka ini kelempar dan pecah. Terus semangka itu dimakan sama temen-temen. Jadi ceritanya cowok ini mau ketemuan sama si cewek. Dengan penampilan yang oke dan tatanan rambut yang keren, tiba-tiba dia tersandung. Tanpa sadar rambut palsunya nyangkut di pohon. Ketika cewek itu udah dateng, cowok ini megang kepalanya. Dia baru sadar ternyata rambutnya hilang. Sambil sembunyi-sembunyi dia lari nyari rambutnya. Sampai cewek ini ngikutin. Rambutnya juga nyangkut-nyangkut terus tuh. Dia terus berlari menghindari cewek ini karena malu kan. Akhirnya cowok ini ketemu sama rambutnya. Saat cewek ini berjalan ke arahnya, cewek ini tersandung. Untung ditangkap sama si cowok. Lah, tapi rambut si cewek banyak ranting pohon dan rambut si cowok ada sangkar burungnya. Akhirnya mereka melepaskan rambut palsu mereka dan menerima keadaan satu sama lainnya. Cowok ini mau keluar rumah. Di bajunya dipasangin tuh pin bertuliskan tetap positif. Nah, cowok ini mau jalani harinya dengan happy dan positif dong. Dia seneng banget kan sampai lompat-lompat di tangga. Pas dia jalan keluar, tiba-tiba ada koran yang terbang ke wajahnya. Tapi dia tetap positif dan gak boleh marah. Pas jalan lagi, gak sengaja nginjak kulit pisang sampai jatuh. Dan korannya terbang jatuh ke wajahnya lagi. Dia kesel dan ngebuang koran itu. Kulit pisangnya diinjak-injak. Dia hampir bete dong, tapi tetap positif juga. Waktu mau jalan lagi, ada burung yang terbang dan pup di atas kepala cowok ini. Dia jadi marah banget sampai keluar api kayak gini nih. Kasian banget, ekspektasi nggak sesuai dengan realita. Guys, ini ceritanya sedih banget. Jadi, nenek ini nerima sebuah paket dari anaknya yang nggak bisa pulang. Waktu paket itu dibuka, isinya tuh sebuah robot. Robot itu pun dihidupin sama si nenek. Si nenek nyuruh robot ini nyapu halaman, bersihin rumah, dan nyiram tanaman. Robot ini bisa ngelakuin apa aja. Nenek ini ketiduran pas lagi nonton TV. Robot ini selimuti si nenek. Waktu si nenek bangun, dia ngeliat si robot ternyata seneng banget nonton sirkus di TV. Dan si robot dijanjiin si nenek buat nonton sirkus. Waktu mereka lagi makan malam, tiba-tiba robot ini mati. Nenek ngambil baterai yang baru dan diisi ke tubuh si robot. Robot ini kembali hidup. Waktu mereka lagi makan malam,
Tiba-tiba robot ini mati. Nenek ngambil baterai yang baru dan diisi ke tubuh si robot. Robot ini kembali hidup. Sebenarnya nenek ini udah sakit-sakitan, tapi masih sempat beliin si robot oli. Karena itu makanan si robot. Si robot ngambil kalender mau ngasih tahu nenek kalau tanggal 5 itu dijanji nonton sirkus. Si nenek udah beli tiketnya dong. Nenek nyuruh si robot untuk ngambil topinya nenek. Pas si robot mau ngasih topinya, mata nenek tertutup. Robot ini buru-buru ngambil baterainya dan dimasukin ke kantong si nenek. Tapi nenek gak bangun-bangun. Robot ini ngambil lagi baterainya dan dimasukin ke kantongnya. Tapi nenek tetap gak bangun. Nyata si nenek udah meninggal. Si robot jadi sedih banget. Setelah beberapa hari, robot ini tinggal sendirian. Karena dia seorang robot, lama-lama dayanya habis. Saat itulah dia ketemu nenek lagi. Robot ini jadi sedang banget dan diajakin nonton sirkus sama si nenek. Katak ini mau dijadiin kelinci percobaan. Tiba-tiba ada pisau tajam yang ngebunuh katak yang lainnya. Sekarang giliran katak ini, tapi pisaunya melesat dan kaki yang terikat jadi terlepas. Perlahan katak ini melepaskan tangannya dari ikatan. Tepat di depan bocil ini, pisaunya dihadang sama si katak sampai terlempar dan jatuh di kaki si bocil. Katak itu pun kabur untuk sembunyi dari si bocil, tapi malah ketahuan. Katak ini ngeliat ada jendela yang terbuka. Saat menuju jendela, katak ini malah ditangkap sama si bocil. Katak ini membalas kejahatan si bocil dengan lidah panjangnya dan mengenai mata si bocil. Sampai si bocil melepaskan katak itu. Dengan segera katak ini ngelompat ke timbangan dan berhasil keluar melalui jendela. Cowok ini gak pernah ngeluarin tangannya dari saku celananya. Dia gak peduli tuh sampai balon bocil ini terbang. Dibiarin gitu aja. Troli abang-abang ini berjalan sendiri pun dia gak peduli dan gak mau bantuin. Mbak-mbak bagi brosur dia gak mau ngambil. Tangannya tetap dalam saku celana. Sampai ada seorang nenek yang megang tangannya karena mau nyebrang kan. Tapi cowok ini gak mau megang si nenek. Karena seorang nenek-nenek, jadi jalannya lambat banget. Tiba-tiba ada mobil melaju kencang. Cowok ini gak merhatiin kalau ada mobil. Cowok ini kaget, akhirnya tangannya dikeluarin dari saku celananya. Setelah kejadian itu, dia sadar kalau tangannya itu berarti buat orang-orang yang membutuhkan. Dan cowok ini gak pernah lagi masukin tangannya ke saku celana. Kasian banget kelinci ini dibully sama teman-temannya karena dia bisa bertelur. Saat pulang ke rumah dia jadi sedih banget karena orang tuanya itu beda. Pas sampai dia kabur dari rumah, ternyata karena ibunya seekor ayam betina. Dia terus berjalan sampai melihat ada sebuah kota. Tiba-tiba ada seseorang yang datang. Dia ngeliat dan ngasih makan si kelinci. Kelinci ini bertelur. Bocil ini jadi kaget. Karena kelinci ini bisa bertelur, akhirnya kelinci ini jadi viral dan masuk koran. Sampai si kelinci jadi kaya raya. Waktu diwawancarai, dia jadi keinget dan kangen sama ayah dan ibunya. Ayah dan ibunya seneng banget anaknya jadi terkenal. Kelinci ini pun pulang ke rumahnya karena kangen banget kan. Dia meluk orang tuanya. Dia ceritain tuh pengalaman dia selama tinggal di kota. Pabrik boneka ini lagi sortir boneka-boneka yang bagus. Ada satu boneka yang batuk dan gak sengaja bagian tubuhnya jadi robek. Boneka ini langsung dibuang ke tong sampah. Tapi karena meleset, boneka ini jadi terlempar. Dia berjalan dan nyari tempat yang bisa perbaiki dia. Kelinci ini masuk ke toko sepatu. Tapi bapak ini malah masangin kulit sepatu ke tubuhnya. Jadi kayak korset gini. Pas batuk lepas lagi korsetnya. Kelinci ini ke dokter hewan. Tubuh yang robek di plester. Dokternya juga masangin corong kayak gini. Tapi tetap gak bisa nutupin yang robek. Dia ke toko jam, udah dijahit dong yang robek tadi. Malah keluar burung jam dan robek lagi dong. Ke toko daging yang ada dia jadi takut banget dan jatuh ngeliat ada yang lagi potong daging. Waktu dia jatuh, dia nemu benang di jalan. Karena dia yakin benang itu bisa perbaiki dia. Dia ikutin benang itu sampai-sampai ada yang narik benangnya. Dia terus ngikutin benangnya sampai akhirnya dia ketemu sama orang yang tepat. Dan boneka itu akhirnya diperbaiki di toko servis mainan.